Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya tentang pelajaran sejarah Indonesia. Semangat, kalian tetap semangat ya, karena dimanapun kalian berada, kalau kita punya ilmu akan tetap menemani diri kita ya. Jangan bosan untuk belajar. Nah, di sini sejarah kita melanjutkan minggu yang kemarin, bahwa kemarin tentang orang Eropa Indonesia tadi. POC udah, kolonial udah. Sekarang pasca POC itu seperti apa bangsa Indonesia. Nah, di sini nanti kita lihat bahwa semakin lama perkembangan POC ini di Indonesia itu ya, pemerintahnya semakin kejam terhadap rakyat Indonesia. Selamat pagi, semangat selalu. Oke, sekarang kita masuk Indonesia pasca POC di sini. Ketika dikuasai oleh Prancis tadi, Belanda dikuasai Prancis gitu ya, POC dibubarkan. Mengapa dibubarkan? Karena Republik Batak tidak setuju dengan gimana cara POC itu memerintah di Indonesia. Nah, di sini terjadi kekosongan kekuasaan, sedangkan di Eropa terjadi perang antara Prancis dan sekutunya. Nah, jalan darat ditutup ya, sama seperti kemarin waktu Konstantinopel 2 minggu yang lewat, saya jelaskan, ditutup jalan daratnya, akhirnya mereka tidak bisa datang ke secara langsung ya, akhirnya lewat jalan laut. Nah, ini jalan darat ditutup, maka tidak bisa Belanda itu datang langsung, pemerintahnya datang langsung ke Indonesia. Jadi mereka mengirimkan utusannya yang berupa diberi gelar dengan gubernur untuk memerintah di Nusantara itu tersebut. Oke, ini dia. Gubernur yang pertama dikirimkan mereka untuk memerintah di Indonesia tentang negara jajahan mereka adalah Herman Willem Daendels, atau dikenal dengan Daendels ya. Nah, tugas Daendels ini adalah pertama menjaga Pulau Jawa agar jangan jatuh ke tangan Inggris. Lucu ya, kita sendiri aja ketawa. Ini daerah kita kok masa mereka yang mau menguasai. Nah, begitulah kalau namanya kolonialisme itu tadi. Nah, terus memperbaiki tanah jajahan dari berbagai aspek, terutama dari korupsi. Itu Herman Daendels. Nah, ini dia kebijakan diterapkan pada masa Daendels ya. Di sini terutama tentang tugas keamanan dan pertahanan. Bisa dilihat di sini. Nah, satu, membangun jalan raya. Pernah dengar? Ya, pernah dengar, pasti pernah dengar. Kalau pernah membaca buku ya, silakan membaca, karena membaca adalah jendela dunia ya. Nah, membangun jalan raya dari Anyer ke Panerukan, itu dari ujung barat Jawa sampai ujung timur, itu dibangun jalan raya oleh zaman Daendels. Itu membayangkan bahwa berapa ribu rakyat dikerjakan di situ secara paksa ya kan. Nah, ini nanti saya jelaskan juga dampak positifnya. Ingat bahwa setiap sesuatu yang dilakukan itu pasti ada dampak positifnya ya. Jangan kita ambil yang negatifnya saja, pasti ada positifnya. Walaupun sekian persen pasti ada positifnya. Nah, terus yang kedua, mendirikan benteng-benteng pertahanan di Surabaya, Batavia dan lain-lainnya. Terus membangun pangkalan angkatan laut di Merak, yaitu di ujung kulon di Merak, tahu ya. Penyeberangan Lampung itu ada di sana, terus di ujung kulon. Nah, mengapa di sana dibangun? Karena strategis. Dikelilingi oleh laut, takut mereka tiba-tiba diserang oleh Inggris atau Prancis gitu ya. Nah, terus membangun angkatan perang yang terdiri dari orang-orang pribumi. Nah, ini angkatan perang, orang-orang kita diambilnya untuk membangun angkatan perang itu tadi ya. Terus mendirikan pabrik senjata seperti Surabaya, Meriam di Semarang, terus sekolah militer di Batavia. Ini dibangun di zaman Daendels. Nah, saya jelaskan tadi dampak. Kita lihat bahwa pekerjaan Daendels ini sangat menyiksakan rakyat Indonesia ya. Nah, di sini kita perhatikan, kalian bisa lihat asal muasal terjadinya jalan tol itu adalah dari zaman pekerjaan membangun jalan raya ini, zaman si Daendels ini. Nah, itu positifnya kita ambil. Seandainya bukan zaman Daendels, belum bisa membelah hutan dari Jawa Barat ke Jawa Timur, mungkin kita belum bisa menikmati tol. Itu salah satu sebabnya ya. Positifnya ya, kita ambil dari penjajahan masa Daendels itu tadi. Daendels di sini, Daendels seorang pemimpin yang sangat otoriter ya. Dia menjual tanah pemerintah kepada penguasa swasta. Di sini penguasa swasta adalah penguasa asing ya. Terus melanggar undang-undang yang telah dibuat, otomatis hak rakyat juga dilanggar ya, udah jelas itu. Maka pada tahun 1811 Daendels ini diganti oleh Jan Willem Jansen. Nah, Jawa dikuasai oleh Inggris dan Jansen menyerahkan Jawa di Tuntang, Jawa Tengah tahun 1811, dikenal dengan Perjanjian Tuntang. Nah, ini mengapa jatuh tadi ya, Inggris datang mengadakan serbuan di sana, akhirnya mengadakan suatu perjanjian.
perjanjian antara Inggris dengan Belanda ini tadi yang diberi nama perjanjian Tuntang. Mengapa? Karena diadakan di daerah Tuntang di Jawa. Isi perjanjian Tuntang, nih ya, perjanjian Tuntang dibuat pada tahun 1811. Saat itu Pulau Jawa dan sekitarnya milik Belanda tadi jatuh tangan Inggris, itu isinya. Jadi mereka berdua membagi daerah kita ini ya. Terus semua tentara yang tadinya merupakan bagian pemerintah Dendel Belanda menjadi tentara Inggris, gitu ya. Terus ketiga, orang-orang Belanda dapat dipekerjakan oleh Inggris. Orang-orang Belanda tadi dipekerjakan oleh Inggris. Kenapa? Apa? Terjadi perpindahan kekuasaan dari Belanda ke tangan Inggris. Oke, gubernur yang kedua, perhatikan gubernur yang kedua, Thomas Stamford Raffles, ya, Raffles atau tulisnya Raffles ya, tapi bacanya Raffles. Itu 1816. Nanti kalau kalian baca buku yang lebih luas lagi, Raffles ini juga mendirikan Singapura. Nah, tahu Singapura ya? Mendirikan Singapura juga si Raffles pertama sekalinya. Oke, sekarang kita bahas di Indonesianya. Oke. Nah, gubernur kedua Raffles ya. Raffles melakukan kebijakan-kebijakan seperti Dendel juga tadi. Nah, di zaman Raffles beliau menghapuskan semua sistem tanam paksa. Perdagangan budak, diberi kebebasan kepada rakyat untuk menentukan tanaman yang mereka tanam, menghapus pajak hasil bumi dan penyerahan wajib pajak. Nah, kita lihat di sini, bagus ya zaman Raffles, padahal nanti intinya sama saja ya, cuman kulitnya hanya berbeda, intinya sama saja nanti seperti Dendel. Terus kedua, Raffles menetapkan tanah sebagai milik pemerintah. Ya, rakyat sebagai penggarap dan dikenakan sewa tanah terhadap tanah pemerintah tadi yang ditetapkan oleh pemerintah dibayar dengan secara tunai. Jadi rakyat bekerja di tanah pemerintah tadi tapi tetap melakukan sewa tapi dibayar secara tunai bukan secara kredit. Itu zaman Raffles. Terus yang ketiga, ya, kebijakan Raffles, diadakan pajak kolektif. Ini dia. Di setiap desa itu ya, setiap desa bupati itu diangkat sebagai pegawai itu dan jabatan turun temurun dihapuskan. Kalau tadinya kita ingat dulu ya, zaman Hindu Buddha, zaman kerajaan Islam itu raja bupati turun temurun ya, turun temurun rajanya ke bawah. Tetapi di masa ini sudah dihapus. Di masa Raffles ini dihapus. Terus diadakan pajak kolektif. Setiap desa wajib membayar pajak kepada Raffles, pemerintahan Raffles, gubernur Belanda pada masa itu, dan melalui bupati. Nah, terus yang keempat, membagi Pulau Jawa nih, membagi Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan. Kalau kita 16 provinsi lah gitu ya, atau kabupaten seperti itu ya, berlangsung sampai tahun 1964. Nah, sistem pemerintahan ini dan peradilannya mengacu kepada seperti di Inggris. Perhatikan, pembagian pulau 16 itu tadi ya, saya udah katakan bahwa setiap penjajah itu sampai daerah jajahannya mereka menerapkan sistem pemerintahan dan sistem politik mereka, negara mereka di daerah jajahan tersebut. Gagalnya sistem sewa tanah di masa Raffles disebabkan ada berapa sebab ya. Tadi beliau menyambung dari Dendel mengadakan sewa tanah. Jadi rakyat bekerja di pemerintahan, tanah pemerintah dikenakan pajak. Nah, akhirnya sistem ini gagal ya, gagal, tidak selama bisa dipakai oleh Raffles. Nah, sebabnya apa? Perhatikan, terbatasnya dana pegawai, ya, pengalaman mengenai pertanian, mengurusi sistem sewa tanah itu gagal sama sekali. Terus masyarakat yang disuruh kerja tanam paksa itu tadi belum berpengalaman tentang tanaman ekspor, tentang tanaman apa yang harus mereka harus menanam seperti itu. Terus timbulnya sewenang-wenangan di tubuh pemerintah dan Raffles ya. Akhirnya mereka korupsi, gagal, hancurlah lagi pemerintahan itu tersebut. Saya simpulkan ya mengenai pasca POC tadi. Nah, minggu kemarin kita masuk zaman POC, organisasi yang untuk menguntungkan negara, tetapi akhirnya oleh pejabat-pejabat mereka saling berebut kekayaan, akhirnya korupsi masing-masing, maka kosonglah kas POC itu tadi. Terus Belanda dijajah Perancis, di sana dikuasai oleh Napoleon Bonaparte. Akhirnya Napoleon Bonaparte membuat suatu peraturan tidak ada kekerasan, maka hancurlah POC tadi. Nah, sekarang pasca POC ini
diutus oleh dua gubernur mereka, karena tidak bisa secara langsung, diutus gubernur mereka, yaitu pertama tadi si Dendel sama si Revel ya. Nah, masa Dendel tadi udah tidak berjalan lagi, diganti sama Revel. Nah, si Revel juga melakukan tentang sewa tanah pemerintah dikembalikan di masa Dendel, dikembalikan sama si Revel. Tetapi rakyat tetap menyewa gitu loh, rakyat tetap kerja dengan tanah tersebut, membayar upeti, membayar pajak. Nah, di sini akhirnya gagal, tidak berjalan lancar. Mengapa? Karena rakyat tadi ada yang tidak paham tentang tanaman apa harus mereka tanamkan, karena yang namanya rakyat tidak berpengalaman ya kan. Terus lagi yang membuat hancurnya ini tadi adanya korupsi, terus adanya sewenang-wenangan dari pemerintahan di masa Revel. Oke, selamat pagi, semoga bermanfaat. Salam sehat selalu, jangan bosan untuk belajar, karena dimanapun kalian berada, pengetahuan akan selalu menemui kalian. Sampai jumpa.